فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Man hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang agung. Kita baca kelanjutannya sambil menambahkan beberapa faedah seputar hadis tersebut, karena hadisnya masih sama tapi dari jalan yang lain. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna al-Anazi Abu Musa al-Basri thiqatun thabtun wa Ibnu Bashar, beliau siapa? Muhammad Ibnu Bashar, digelari dengan apa? Gelar Muhammad Ibnu Bashar apa gelarnya indak ya Hanafi? Bundar. Kenapa dinamakan bundar? Karena dia gemuk, bundar. Karena kuat hafalannya. Taib. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, beliau berdua menyampaikan dari satu guru yaitu Muhammad bin Ja'far. Beliau juga masyhur dengan gelar Gundar. Kalau tadi bundar, kalau ini Gundar. Qala haddatsana Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadits, imam dalam ilmu, juga dikenal dengan semangat dalam ibadah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam. Qala sami'tu Qatadah yuhadithu an Anas, aku mendengar Qatadah menyampaikan hadis dari Anas. Qatadah siapa namanya? Zakaria? Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, nam juga seorang thiqah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan hafalan yang sangat tinggi. Dalam keadaan beliau tidak bisa melihat semenjak bayi. Qatadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada ta'mal iman."
Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salatun, 3 hal. Man kunna fihi, yang kapan saja 3 perkara tersebut ada padanya, wajada ta'mal iman, maka dia akan mendapatkan rasa lezatnya iman. Kalau dalam riwayat pertama kemarin lafadznya apa, Iqbal? Wajada bihinna halawatal iman, maknanya sama. Nah, di sini dengan ta'mal iman maknanya sama dengan halawatal iman, yaitu rasa lezat, rasa manis yang didapati oleh orang yang beriman atas keimanannya. Nah, kenikmatan pada batin yang tidak bisa tergambarkan. Nah, siapa 3 itu? Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa saja yang mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa man kana an yulqa fin nari ahabba ilaihi min an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu, dan siapa saja yang dilemparkan ke dalam api itu lebih dia sukai daripada kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan lafaz sebelumnya. Jadi ini 3 hal. Dan perhatikan pada hadis ini menunjukkan ikhwan bahwasanya periwayatan hadis secara makna itu diperbolehkan. Nah, dan juga menunjukkan bahwasanya wawu tidaklah memiliki sejak asalnya bermakna tartib, tidak memiliki makna tartib, karena wawu bermakna mutlaqul jama', yaitu untuk mengumpulkan saja. Kita tidak bisa mengambil faedah dari penggunaan wawu ataf, faedah bahwasanya diinginkan berurutan, tidak, kecuali dengan adanya qarinah. Buktinya di sini disebutkan dari sisi urutannya berbeda dengan riwayat sebelumnya. Padahal jelas bahasanya hal yang paling pokok dari semua itu adalah yaitu mangkan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu siapa saja yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, itu intinya. Sehingga dia pun tidak mencintai kecuali karena Allah. Makanya poin kedua, mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah, itu sebagai apa? Sebagai buah dari poin pertama. Demikian pula poin ketiga, nah, yaitu kebencian terhadap kekufuran juga karena dia cinta kepada Allah. Seorang yang cinta pada Allah dan Rasulnya dengan benar mesti akan membenci kekufuran dan benci untuk dikembalikan ke dalam kekufuran. Bahkan lebih memilih mati, lebih memilih dibakar daripada keluar dari Islam. Sebagaimana hal ini terjadi pada generasi-generasi awal. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kisah yang sangat mengerikan, bagaimana kebencian orang-orang kufar terhadap kaum mukminin dalam apa? Kisah Ashabul Ukhdud. Di surat apa ini, Afif? Mereka-mereka yang membuat parit kemudian diisi api, dan orang-orang yang beriman disuruh masuk ke dalam parit tersebut, terjun. Dalam surat apa? Nah, pada surat Al-Buruj. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bagaimana ngerinya hal-hal yang seperti itu, akhwan. Sampai-sampai seorang wanita menggendong anaknya.
disuruh untuk masuk ke dalam kobaran api. Kira-kira gimana? Mungkin seseorang ikhwan kalau memikirkan diri sendiri ya, wanita, dia tidak akan surut langkahnya. Tapi ketika dia melihat anaknya mulai timbul rasa ragu-ragu, ini mau masuk ke dalam api atau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan bayi yang digendongan itu bisa berbicara. Uthbuti innaki 'alal haq. Wahai ibuku, kokohlah kamu karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya ibu dan bayi tersebut menerjunkan diri ke dalam kobaran api. Ini kondisi umat-umat terdahulu akhwan dalam upaya mempertahankan keimanan. Karena iman sudah betul-betul mendarah daging di diri mereka, tidak rela iman tersebut tercabut, tidak rela untuk meninggalkannya walaupun harus dibakar hidup-hidup. Ini orang-orang yang baru bisa merasakan manisnya iman. Maka jangan sampai seorang mukmin rela untuk menukar keimanannya dengan sesuatu apapun. Kita ambil riwayat terakhir. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala anba'ana an-Nadhr bin Shumail. Ishaq bin Mansur Abu Ya'qub At-Tamimi Al-Marwazi, thiqatun thabtun. Qala anba'ana an-Nadhr bin Shumail Al-Mazini. Beliau juga seorang nahwi, ulama nahwu, seorang thiqah. Qala anba'ana Hammad, yaitu Ibnu Salamah, thiqah min athbatin nasi fi Thabit, yaitu orang yang paling kokoh periwayatannya dari Thabit Al-Bunani, ya Hammad Ibnu Salamah. Taib an Thabit bin Aslam Al-Bunani, murid terkemuka dari Anas bin Malik. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihi ghaira annahu qala min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan. Meriwayatkan dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semisal dengan hadis mereka yang sebelumnya, dan hanya saja dalam riwayat ini min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan. Berarti apa? Seorang yang lebih untuk memilih dimasukkan ke dalam kobaran api daripada kembali menjadi Yahudi dan Nasrani setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Maka ini tiga hal ikhwan, hendaknya seorang muslim maupun muslimah berupaya untuk mewujudkannya. Yang intinya kembali kepada satu poin utama, yaitu hendaknya menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Maka di sini ada faedah bagus untuk kita tambahkan. Apa tanda yang ada pada seseorang bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya? Alamat, tanda-tanda seorang mencintai Allah maupun mencintai Rasul-Nya. Karena betapa banyak pada masa ini ikhwan, manusia mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul, bahkan menjadi apa? Menjadi slogan, dibuat pamflet-pamflet, dibuat stiker-stiker cinta Allah, cinta Rasul. Juga di jaket-jaket. Tapi apalah artinya slogan kalau tidak diwujudkan bukti dan alamat yang benar? Sungguh ikhwan, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang
paling nikmat dirasakan oleh seorang hamba. Kalau memang betul dalam mencintai Allah, karena itu menjadi penggerak untuk semuanya. Dasar peribadatan yang benar, dasar penghambaan, dasar ketaatan, dasar untuk mau menjauhi kemaksiatan dan yang lainnya dari hal-hal yang dilarang ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terasa nikmat, tidak terpaksa. Sehingga sampai-sampai dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, "Nadharna falam najid syai'an yataladzadzu bihil mutalazzidun afdala min hubbillahi ta'ala wa talabi mardhatih." Kami memperhatikan, kami tidak mendapati sesuatu pun yang bisa dirasakan lezat oleh orang-orang yang menikmati yang lebih utama daripada kecintaan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Maka wujudkan itu, kecintaan pada Allah dan upaya mencari keridhaan Allah. Nah, di antara tanda-tandanya, ikhwan, yang pertama, tanda seorang mencintai Allah yang pertama adalah mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mencintai Allah, mesti mencintai Rasulnya. Ini tanda paling pokok. Makanya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dusta dalam pengakuan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kecintaan-kecintaan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk, tidak mencintai kepada utusan Allah. Bahkan mereka bunuh, mereka dustakan. Apa alamat yang pertama? Khidir? Maka ditulis, jangan bengong. Apa alamat pertama? Betul? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian tanda yang kedua, hubbu man yuhibbuhullah min ibadihi. Mencintai siapa saja yang Allah cintai dari kalangan hamba-hambanya. Dan ini juga jelas, kalau kita mengaku mencintai Allah kok membenci hamba-hamba yang Allah cintai, ini tidak benar. Allah mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun cintai mereka. Nah, makanya keadaan kaum Syiah yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, juga mengaku taat kepada Allah, itu dusta belaka. Sebab bagaimana dikatakan mencintai Allah kalau mereka membenci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya, bahkan menuduh wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang sangat keji. Ummul Mukminin Aisyah dituduh sebagai pezinah, wal iyad billah. Ini alamat kedua, mencintai apa saja dan siapa saja yang Allah cintai. Kemudian tanda yang ketiga, ar-ridha bima yu'tillah wa bima yamna. Ridha dengan apa yang Allah beri, dan apa saja yang Allah tahan. Ridha. Allah memberi kepada kita dengan keluasan, ridha. Dan Allah tahan sebagian dari yang kita harapkan, kita pun ridha. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku meminta kepadamu keridhaan setelah ketetapan yang Engkau berikan. Seorang yang ridha dengan pemberian Allah, kawan, dialah orang yang mencintai Allah. Kenapa? Ya karena ketika mencintai, dia akan ridha dengan pembagian bagaimanapun dari zat yang dia cintai. Nah, makanya sampai-sampai dikatakan oleh Fudail ibn Iyad ketika ditanya, nah,
Mata yablughu rajul ghayatahu fi hubbillah. Kapan seorang itu bisa mencapai puncak kecintaan kepada Allah? Kata Fudail bin Iyad, "Idza kana 'ata'uhu wa man'uhu iyyaka 'indaka sawa, faqad balagtal ghayata fi hubbih." Apabila pemberian Allah dan mana, yaitu pencegahan Allah dari memberi kamu, di sisimu itu sama, engkau diberi nikmat tetap mencintai Allah, engkau ditimpakan musibah tetap cinta kepada Allah. Ketika diberi maupun ditahan pemberian oleh Allah, nah itu keadaanmu sama, maka sungguh engkau telah mencapai puncak dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan manusia ya ketika diberi dia bersyukur, senang, tapi ketika ditimpa musibah dia berkeluh kesah. Tanda yang keempat, akhwan, mahabbatu kalamillah wal insyighalu bitilawatihi wa tadabburi. Ini juga hal yang sangat penting. Mengaku mencintai Allah, tandanya ya cinta kepada perkataan-perkataan Allah. Nah, sehingga menyibukkan diri dengan membacanya, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Makanya sungguh antum beruntung para talabatul ilm ketika diberi kesempatan oleh orang-orang tua kalian untuk tafarruq, untuk konsentrasi dalam belajar. Beruntung. Kalian tidak disuruh kerja, tidak disuruh mencari ma'isyah, maka manfaatkan itu. Karena di sana banyak anak-anak sebaya kalian mungkin harus pontang-panting ke sana kemari demi membantu orang tuanya dalam mencari rezeki, atau bahkan yang lainnya, berada di jalan-jalan, tidak mengetahui ke arah mana dia tuju. Antum Allah berikan kemudahan, berikan taufik untuk duduk di masjid, dari hari ke hari diberi kesempatan untuk menghafal Al-Quran, mempelajarinya, maka manfaatkan itu. Itu sebagai bentuk kesyukuran, ikhwan. Sebelum apa? Sebelum datang hari kesibukan, manfaatkan. Cintai kalam Allah, sehingga antum ketika membaca Al-Quran itu ya karena dorongan cinta. Senang membaca Al-Quran, bukan karena kesibukan, bukan karena beban. Makanya waktu yang telah ditetapkan diisi, dimanfaatkan. Seorang ketika membaca kok pikirannya kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai, ini belum mencintai berarti. Belum ada kecintaan yang benar terhadap kalam Allah. Jadi dinikmati ketika antum membaca, juga dinikmati. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ikhwan, berbeda dengan membaca perkataan-perkataan yang lain, berbeda dengan membaca hadis, berbeda dengan membaca kitab. Dinikmati bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Karena per hurufnya bernilai pahala. Per huruf, bukan apa? Bukan per baris, per huruf. Sehingga seorang yang betul-betul mencintai Allah, alamatnya ini mencintai kalam Allah. Dan mesti, akhwan, dia akan terjauh dari apa? Dari musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Kenapa? Karena tidak akan bergabung di hati seseorang kecintaan terhadap Al-Quran dengan cinta kepada musik dan nyanyi-nyanyian. Maka siapa saja yang masih ada kecondongan, mungkin dulu ketika belum mengenal sunnah, atau seorang tergelincir karena bujuk rayu syaitan, ada keinginan, ada dorongan senang mendengar musik-musik, ini harus dibersihkan dari kalbunya. Berarti belum mencintai Allah, belum mencintai kalamnya, belum mencintai perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah." Seandainya hati-hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas dari membaca kalamullah. Alamat yang kelima, al-qiyam bil a'malil hasanah wal ittisaf bil akhlaqil hamidah, yaitu menunaikan amalan-amalan yang baik dan bersifat dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan kenapa? Karena Anda akan bergabung cinta kepada Allah dengan ucapan-ucapan keji, dengan akhlak yang buruk. Ini tidak akan tergabung, kawan. Seorang mengaku cinta kepada Allah tapi perbuatannya buruk, perkataan-perkataannya kotor, gimana? Padahal Nabi SAW mengatakan, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Tetangganya merasa aman dari keburukannya, bahkan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan perkataan, kebaikan sikap, walaupun hanya dengan sekedar senyuman ketika bertemu dengan saudaranya. Taib. Ini penting. Karena jelas di antara alamat yang sangat nampak seorang mencintai Allah. Naam. Jujur dalam berucap, karena kedustaan sangat Allah Subhanahu wa taala benci, dan tidak akan diberi petunjuk orang-orang yang seperti itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Alamat yang keenam, betul-betul mengupayakan untuk memurnikan niatannya pada semua perbuatan-perbuatannya. Al-ijtihad bi ikhlasil amal lillah, karena tahu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia berupaya mewujudkan itu, menjauhi dari suka untuk dipuji manusia, menjauhi untuk suka dilihat amalan-amalannya yang pada masa ini menjadi hal yang ngetren. Setiap beramal inginnya untuk dilihat di masjid, di Masjidil Haram, di Madinah, di mana-mana inginnya segera dilihat oleh orang-orang di media-media sosial, berfoto ria, selfie. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini musibah di antara musibah yang sangat kita memprihatinkannya, kawan. Kemudian alamat yang ke-8, ke-7. Alamat yang ke-7, at-taladzuz bi fi'lit ta'ah, yaitu betul-betul mengupayakan untuk menikmati dalam melakukan amalan ketaatan. Coba nikmati, kita berupaya sekarang. Kalau mungkin di awal-awal seorang ketika sholat memaksa dirinya untuk melakukannya, tapi hendaknya meningkat tahapan berikutnya, berupaya untuk tingkatan nikmati sholatnya. Na'am taladzuz bi fi'lit ta'ah, menikmati. Ketika seorang melakukan amalan soleh, sholat, baca Al-Quran, setelah itu lega rasanya, hatinya lega. Kalau belum melakukan itu, hatinya sumpek, hatinya ada yang masih mengganjal. Nah, ini alamat bagus. Seorang seharian tidak baca Al-Quran, kemudian ada perasaan mengganjal di hatinya, ada yang kurang dalam hariku ini. Oh, ternyata tadi lupa karena kesibukan belum baca Al-Quran. Ini alamat bagus. Segera disaur, segera dilunasi, diqadha. Baca Quran sekarang.
sebelum tidur, dan seterusnya. Dalam salat dinikmati. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan yang menjadikan mataku berbinar di dalam salat. Mereka merasakan kenyamanan luar biasa di dalam salat. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala hal ini, ya kawan. Nah, dulu sebagian salaf dihikayatkan dari Atha As-Sulaimi, Atha As-Salimi rahimahullah ta'ala, apabila selesai dari wudunya kemudian dia bangkit, gemetaran dia, wabaka bukaan syadidan, kemudian menangis dengan keras, dan ditanya kenapa, fayaqul inni uridu an uqdima ala amrin azim, uridu an aquma baina yadayillahi azza wa jalla. Subhanallah, ini keadaan dan perasaan mereka ketika mau sholat. Setelah wudu gemetaran. Ditanya kenapa? Karena sungguh aku akan masuk pada suatu perkara yang besar. Aku akan tiba pada suatu perkara yang besar, yaitu aku akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di zaman sekarang kalau mau berdiri menghadap presiden, dia persiapan bukan main. Nah, taib sebagiannya gemetaran sudah. Menghadap raja, menghadap penguasa besar. Maka ini sungguh perasaan yang sangat bagus dari generasi awal. Betul-betul apa? Ketika mau sholat ada perasaan dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbagus itu kan, sehingga tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu harus diancam untuk tidak telat. Berupaya seorang bersiap-siap pada perkara yang agung ini. Nasallallahu at-taufik. Kita masih merasakan sangat kurang dalam perkara sholat ini. Padahal sebenarnya kalau sholat ini bagus, perkara lain bi'idznillah tabaraka wa ta'ala menjadi bagus. Alamat yang ke-8, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi merasakan lezat ketika melakukan ketaatan. Bersedekah, ikhwan, setelah bersedekah lezat, terasa nyaman, hatinya senang. Berbeda dengan orang-orang kikir, habis sedekah dia hitung-hitung ini keluar berapa. Nah, taib tinggal berapa. Nah, bedanya yang mencintai Allah dengan yang belum. Yang ke-8, al-ihsas bil hasrah inda fawatit ta'ah, yaitu merasakan kerugian, merasa merugi, merasa sedih ketika terluputkan darinya ketaatan. Karena apa? Karena seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin ada sesuatu pun yang dicintai oleh Allah terluputkan darinya. Makanya ketika ada yang luput, ada yang terlewatkan, dia merasa sedih, merasa sangat merugi. Ini juga harus ditumbuhkan pada diri kita, kawan. Seorang ketinggalan jamaah harus merasa merugi. Aku kok ketinggalan jamaah, kenapa? Ketinggalan salat-salat sunnah, salat qabliyah subuh ketinggalan, astagfirullah. Walaupun ini tidak sampai tingkatan dosa, tapi dia merasa sangat merugi. Ada apa ya? Kenapa kok aku sampai ketinggalan? Khawatir termasuk dalam deretan yang memang Allah tidak inginkan kebaikan. Ketika dibiarkan mundur sampai sampai terlewatkan amalan-amalan soleh. La yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum senantiasa berakhir-akhir sampai Allah akhirkan, hilang sudah. Tidak bisa maju ke depan lagi. Penting ini. Nah, baca Al-Quran kok ngantuk terus, ini juga juga butuh koreksi diri. Ada apa sih ya dengan diri?
Kenapa mata ini tidak bisa diajak kerjasama? Nah, ada yang salah mesti ya, karena apa? Teman-temannya yang lain melek kok, dirinya matanya pengennya merem terus. Ada yang salah ini. Nah, sesuatu kalau mencintai perkara, kawan, dia akan melek ya. Nah, berselera dengan sesuatu hal mesti melek. Tapi ketika sudah tidak ada rasa cinta, tidak berselera, ya tadi adanya ngantuk saja. Nah, poin yang ke-8 ini penting. Kita merasa bersedih, merasa ada kerugian ketika terluputkan amalan-amalan ketaatan. Bahkan dulu para salaf ikhwan berupaya untuk sama sekali tidak terlewatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena sudah kelewat takbiratul ihram, sudah merasa sangat sedih. Nah, juga terluput amalan-amalan utama. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa mengumpulkan amalan-amalan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Di antara contoh dari pendahulu kita, ikhwan, Hatim Al-Asam yang dikenal dengan ibadahnya, zuhudnya. Suatu ketika fatathu salatul asri fi jamaah, fasallaha fil bait, fajalasa yabki, lianna salatal jamaah qad fatathu. Suatu ketika terluputkan dari beliau jamaah salat asar, karena mungkin suatu urusan atau ada hajah. Nah, sehingga jangan bangga misalnya mau jamaah kemudian ada panggilan alam untuk ke kamar mandi. Nah, dipanggil-panggil sama hammam, ayo ke sini masuk. Nah, BAB kah, BAK kah? Nah, taib, itu jangan bangga dia jadikan alasan untuk telat. Kenapa? Kalau setiap jamaah kalau seperti itu berarti ada yang salah. Ini kenapa perut tidak mau diajak kerjasama pada kebaikan? Minta pertolongan pada Allah, sesekali diruqyah itu perut. Nah ini Hatim Al-Asam menangis. Ya, dia sholat di rumah kemudian menangis. Kenapa? Karena luput darinya sholat jamaah. Perkara besar ya kawan. Tidak, kebahagiaan sholat jamaah itu perkara besar, bukan perkara ringan. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Dan contoh lain diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali terluputkan salat asar secara berjamaah. Dan salat asar ikhwan di antara salat yang sangat ditekankan oleh Allah untuk dijaga. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Maka jangan sampai salat asar telat. Karena betul-betul diperintahkan untuk muhafadzah. Nah, suatu ketika Umar terluputkan salat asar, fatasaddaqa bi ardin. Maka dia kemudian sedekah dengan sebidang tanah. Qimatuha mi'atu alfi dirham, yang harganya 100.000 dirham pada zaman itu. Jumlahnya besar. Untuk apa? Untuk menutup rasa sedih, menutup ketertinggalan pada amalan-amalan kebaikan. Jadi perasaan merasa sedih, merasa ada kerugian ketika luput amalan-amalan saleh, kawan, penting. Penting. Sehari misalnya antum sehari enggak nambah, sehari tidak ada tambahan bacaan Al-Quran atau tambahan hafalan, bersedih. Kenapa hari ini aku tidak ada tambahan kebaikan? Kemudian alamat yang terakhir, yang ke-9, al-ghirah ala maharimillah idzan tuhikat. Kalau seorang mencintai Allah, mesti dia akan ada kecemburuan ketika melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar. Cemburu, ada marah, jengkel ketika ada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada.
Dan sampai menjadi seorang mengaku cinta Allah, ada kemaksiatan, ada hal-hal yang haram dilanggar, dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada perasaan jengkel saja, tidak ada. Ikut berbaur, ikut di situ, ikut menikmati, bahkan memberikan ucapan selamat. Maka dari poin ini saja sangat jelas, kawan. Mereka yang mengaku mencintai Allah, memperjuangkan Islam, kok kemudian duduk memberikan ucapan selamat pada hari-hari raya orang-orang kufar. Ini kedustaan belaka. Karena tidak terkumpul rasa cinta kepada Allah dengan apa? Dengan ridha terhadap kemungkaran-kemungkaran, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Maka ini tanda-tanda penting ya kawan, untuk kita checklist bagi diri kita terlebih dahulu. Dicek ada enggak. Kemudian kita upayakan. Ketika kok belum terwujud, kita mengupayakan, karena sungguh kawan butuh kita wujudkan itu agar betul-betul bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya keimanan. Nah, mungkin itu dulu. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, dan sebagai penutup ada doa yang sangat bagus untuk bisa meraih itu semua, kawan. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, antum catat potongan dari doa yang panjang, tapi kita ambil pada bagian yang berkaitan dengan kita ini. Nah, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, juga datang dari yang lainnya dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarka munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Kemudian syahidnya yang terakhir, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini kalimat terakhir. Wa as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan rasa cinta kepada siapa saja yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan terhadap amalan yang mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Nah, ini doa yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di akhir hadis, innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha. Nah, sesungguhnya itu adalah hak, maka pelajarilah. Fadrusuha thumma tu'allimuha. Pelajarilah kemudian ajarkanlah. Mungkin sesekali pada pertemuan yang akan datang, pada kesempatan kita bahas doa ini ya kawan, karena pentingnya dan bagusnya. Syahidnya tadi Nabi SAW meminta kepada Allah dan mengajarkan pada sahabat dan menasihatkan untuk diajarkan kepada umat, meminta agar bisa mencintai Allah, mencintai siapa saja yang mencintai Allah, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.